Halo, sahabat rumah belajar. Saya Nelly Tampu Bolon dari SMP Negeri 3 Medan. Materi yang akan saya sampaikan hari ini tentang naratif teks. Tapi sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang tujuan komunikatif dari teks naratif. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan generic structure atau struktur teks dari teks naratif. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Baiklah, apa itu teks naratif? Teks naratif adalah cerita non-fiksi yang bisa berupa dongeng, legenda, cerita rakyat, dan yang lainnya. Apa tujuan komunikatifnya? Tujuan komunikatif dari teks naratif adalah menghibur penonton, atau dalam bahasa Inggris kita katakan to amuse or to entertain the readers. And then what is the generic structure of the narrative text? Number one is orientation. Di orientasi ini pengenalan tokoh, apa, siapa, di mana, dan kapan terjadi. And the second one is struktur teks atau complication. Complication itu adalah titik masalah dari cerita itu. Apa yang jadi permasalahan dalam cerita itu. Kemudian yang ketiga, generic structure-nya adalah reorientation. Reorientation ini adalah pemecahan masalah dari masalah yang timbul tadi di paragraf yang kedua. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan. Apa ciri-ciri kebahasaan dari naratif teks? Yang pertama itu, biasanya naratif teks ini menggunakan past tense. Jadi kata kerjanya itu dalam bentuk past karena menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Yang kedua, kita menemukan di sana kata sambung atau conjunction seperti once upon a time, after that, then, one day, dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga menggunakan adjektif ya. Banyak adjective phrase yang kita temukan dalam naratif teks. Oke, berikut ini adalah contoh tentang naratif teks, yaitu saya ambil dari cerita Cinderella. Jadi cerita Cinderella ini merupakan cerita zaman dulu, cerita dongeng yang kita boleh percaya atau tidak. Di paragraf pertama itu mengatakan orientation, di paragraf yang kedua itu adalah complication, dan paragraf yang ketiga itu adalah reorientation. Di dalam reorientation kita akan melihat nanti moral value atau nilai moral yang disampaikan oleh sebuah cerita. Baiklah sahabat rumah belajar, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat semua sahabat rumah belajar.